Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan kita. Jadi Tuhan ini tidak hanya berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi Tuhan itu tidak tunggu sampai kapan orang meninggal baru datang bawa jiwanya ke surga. Tapi Tuhan itu dia juga bertanggung jawab atas tubuh kita. Dia berkuasa untuk menyembuhkan tubuh kita waktu kita ada di bumi. Berapa waktu yang lalu saya sempat tulis di status Facebook saya tulis bilang begini, sama tulis di saya punya catatan, saya tulis bilang begini. Pemberitaan Kristus tanpa kuasa, pemberitaan Kristus tanpa mujizat, tanpa berkat, tanpa kesembuhan, itu sama dengan pemberitaan Injil yang tidak utuh. Kita sedang mengecilkan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan itu besar, luas. Dia bukan hanya berkuasa menyelamatkan jiwa saja, tapi dia juga berkuasa untuk menyelamatkan seluruh tubuh kita, termasuk kita punya tubuh. Alkitab tidak berkata jiwamu berharga di mata Tuhan, tapi dia berkata hidupmu berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan semua tubuh hidup kita itu spesial, tidak ada yang tidak. Bagi Tuhan jiwa kita itu juga berharga, roh kita juga berharga, tubuh kita juga berharga. Tubuh tanpa jiwa itu orang bilang apa? Mayat, bukan manusia. Jiwa tanpa tubuh orang bilang apa? Orang bilang itu manusia, gentayangan. Artinya bahwa seperti apa Tuhan mengasihi jiwa kita, seperti itu juga lah Tuhan mengasihi tubuh kita. Jadi dalam hidup kita di atas bumi ini, kita boleh meminta Tuhan untuk menyembuhkan tubuh kita atau membuat tubuh kita tetap sehat dan sembuh. Nah, ketika kita mendengar kata Tuhan atau kata Allah, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita? Ketika kita dengar, oh Tuhan Yesus, oh Allah, itu kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita? Bagi orang Yahudi, ketika mereka mendengar kata Allah atau kata Tuhan Yesus, yang akan timbul dalam pandangan mereka adalah Dia yang menyelamatkan, Dia yang menyembuhkan, Dia yang memberkati, Dia yang memulihkan, Dia yang menyertai. Itulah artinya Tuhan bagi orang Yahudi. Nah, seharusnya kita juga memiliki pandangan seperti ini. Ketika kita mendengar Tuhan, kita bukan melihat Tuhan sebagai seorang hakim yang datang untuk menghakimi, tapi kita memandang Tuhan sebagai yang datang untuk menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memberkati, dan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Nah, itulah Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah. Dan kita harus kembangkan pemikiran kita seperti yang Tuhan mau, ya. Jadi Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita dan juga tubuh kita. Jadi jangan tunggu sampai kapan wafat dulu baru mengalami kehendak Tuhan. Dalam hidup ini juga kita harus mengalami kehendak Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Baik, mari kita baca firman Tuhan. Cek ya. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya ulang bagian yang ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itulah anak Allah akan dimuliakan. Amin. Firman Tuhan, kata Tuhan Yesus bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari dan perlu kita bersepakat dengan Tuhan dari firman Tuhan ini, yaitu bahwa yang namanya penyakit tidak akan membawa kematian atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu dulu. Yang pertama kita harus bersepakat dengan Tuhan bahwa yang namanya penyakit, apapun penyakit, ringan atau berat, yang namanya penyakit, kata Tuhan, itu tidak akan membawa kematian atas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu kata Tuhan. Nah,
Ini sangat berbeda dengan pandangan dunia atau kehidupan manusia pada umumnya. Pandangan dunia bilang apa? Penyakit bisa membawa kematian. Kata Tuhan, penyakit tidak bisa membawa kematian. Nah, disinilah kita harus memilih. Disinilah pilihan iman itu dimulai. Apakah kita mau memilih mengikuti kata Tuhan yang berkata bahwa penyakit tidak membawa kematian, ataukah kita mau mengikuti kata dunia yang berkata bahwa penyakit bisa membawa kematian? Pilihan itu ada di tangan kita. Dan pilihan kita itu menentukan hasil akhir yang akan terjalan kehidupan kita. Kalau pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun jalannya lambat, sekalipun kita harus melewati lembah kelam, akhirnya adalah kemenangan. Akhirnya adalah kita akan mengalami apa yang Tuhan katakan. Tetapi kalau kita memilih mengikuti kata Tuhan, mungkin awalnya kelihatannya enak, baik dan menyenangkan, tetapi akhirnya hancur. Karena itu mari tetap memilih untuk mempercayai Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Tapi kita harus tahu bahwa kehendak Tuhan lebih tinggi, lebih besar, yang berkuasa untuk mengubah seluruh keadaan yang sedang kita alami, termasuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi pilihan kita itu sangat menentukan hal apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau pilihan sesuai kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalau pilihan sesuai dengan kehendak setan, iblis, kehendak dunia, sesuai dengan tradisi kehidupan, itu yang jadi. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan untuk mempercayai sesuatu. Karena tidak semua hal yang baik itu benar datang dari Tuhan. Kita melihat, kalau macam kita bicara di luar ya, penyakit bisa membawa kematian. Itu kan sudah menjadi suatu kebenaran yang dalam level manusia, dalam kedokteran itu sudah biasa. Jadi kalau kita bilang tidak, penyakit tidak akan membawa kematian, memang orang akan terganggu. Tapi itu Tuhan maunya seperti itu. Ada satu kalimat bijak yang saya masih ingat, bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih nyata daripada kenyataan hidup yang sedang kita alami. Tubuh kita sakit, itu kenyataan. Tapi Tuhan berkuasa menyembuhkan tubuh kita. Itu adalah kebenaran yang dapat mengubah seluruh keadaan hidup kita. Jadi pilihan kita sangat menentukan hal apa yang akan jadi dalam hidup kita. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan jadi. Sesuai dengan kehendak setan yang terjadi. Saya punya satu kesaksian tentang pilihan dalam mempercayai Tuhan. Waktu saya masih keluar dari penjara itu, saya suka pelayanan di rumah sakit. Jadi mungkin teman-teman belum pernah. Saya pernah pelayanan di rumah sakit saya sendiri. Dulu itu saya cetak itu traktor kecil. Saya cetak habis, kopi banyak habis. Saya bapi di rumah sakit. Saya masuk dari kamar ke kamar. Sekarang saya ingat saya lucu sendiri. Tapi waktu itu saya punya pendekatannya itu keras sekali. Jadi abang dengar itu, orang tidak mau undang apa? Lucu kan terlalu keras. Pendekatannya terlalu keras. Makanya di dalam kultur ya pun begitulah. Tapi itu kan tidak hikmah. Jadi maukah saya mendoakan begitu? Ada yang bersedia didoakan, ada yang tidak. Saya doakan habis, saya kasihkan itu traktor kecil. Saya kasih jalan. Nah, pada suatu ketika, saya antar orang berobat di itu yang Sadai. Ini apotek Katolik yang di Sombang itu. Saya antar ada satu anak naik berobat. Saya antar itu anak sampai berobat. Dia ada motor satu jalan keluar. Permisi, Ma, ini cara tuh di depannya begini. Kalau ini basah semua. Jadi saya maju, saya tanya di bidan, Ibu, kira-kira itu motor itu sakit apa? Dia ngomong penyakit kan. Oh ya. Ya saya pulang. Saya antarin anak pulang habis. Saya naik, saya tanya dia. Saya tanya bilang, ini Ibu, tadi itu anak tuh, itu ibu tuh dia tinggal di mana? Dia kasih dia alamat, dia tinggal di Palibo. Ya saya cari. Waktu itu saya belum punya motor. Ya, saya punya teman punya motor. Saya beli gula kopi, saya isi, saya cari sampai dapat. Saya sampai dia punya rumah. Dia laki dia stroke, dia juga sakit. Jadi waktu itu ibu bilang begini. Jadi bapak itu dia hanya ambil obat untuk menahan sakit saya. Untuk sembuh sudah tidak mungkin. Jadi hanya ambil obat untuk menahan rasa sakit saya, menunggu kapan dia jalan. Saya sampai, ternyata suami justru berat,
Dia juga dalam keadaan demikian. Nah, saya ini kan punya pengalaman dan Tuhan tahu. Saya ini dulu sakit hampir meninggal tapi Tuhan sembuhkan. Jadi itu membuat saya semangat untuk ketika orang sakit saya menawarkan diri untuk mendoakan begitu. Dan memang ada beberapa orang yang sembuh, tapi ada yang tidak. Yang tidak ini yang membuat saya berhenti begitu. Jadi saya sampai dia mulai cerita bahwa penyakitnya sudah stadium 4. Jadi operasi sudah bisa dulu yang bisa operasi tapi tangannya tidak ada. Jadi saya bilang, Ibu, kita punya Tuhan yang besar. Saya dulu sakit, memang penyakit kita berbeda, tapi apapun penyakit Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Jadi kita berdoa Ibu, berdoa baru bisa sembuh atau bagaimana caranya pun kita serahkan ke Tuhan. Dan saya berdoa api-api nih. Saya pulang. Lalu saya buka ada pengajaran situ setiap minggu saya pikir. Puji Tuhan, 1 bulan kemudian saya pergi ke Kupang Surabaya, hampir 1 bulan berdatang. Jadi saya pergi kunjungi. Jadi kira-kira orang masih hidup atau tidak. Saya pergi, dia bilang, aduh Bapak. Jadi dia bilang, kakak, kita tunggu-tunggu kakak tidak datang nih. Puji Tuhan, kita sudah dapat dana dan sudah operasi. Puji Tuhan ya, Ibu Hari bilang tidak bisa operasi karena sudah stadion lanjut. Dan juga dana tidak ada, tapi Tuhan sudah membuat sehingga semuanya sudah terjadi dengan baik. Nah, itu kan kita tambah semangat toh. Oh, jadi ini saya pakai keyakinan ini betul. Saya membagikan kesaksian, orang bagaimana saya berdoa, dia sembuh. Jadi saya juga semangat 45. Sekarang ada teman satu undang saya lagi bilang, ada orang sakit di rumah sakit, itu perwira polisi. Kita itu saat mulai sudah, saya firman Tuhan kita berdoa. Besok itu teman telepon saya bilang itu orang yang kakak tanaman doakan itu dia sudah meninggal. Itu saya mulai down. Saya yakin ini betul atau tidak ya. Sedangkan saya sungguh-sungguh yakin bahwa dia akan sembuh. Tapi kenapa kok dia meninggal? Saya mulai bertanya-tanya sudah. Menjelang 2 bulan lagi, ini mantu yang tadi sakit pertama kok dia sudah ditolong dia undang saya lagi untuk pergi doakan orang juga di rumah sakit. Tapi itu begitu, ini salah semua. Itu pasien itu kita tidak bisa mau dia lagi kali ini kan oksigen semua. Ibu istri, Ibu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang punya saya bersemangat nih. Kita percaya tidak ada yang mustahil. Dia pasti sembuh. Memang dia sudah dengar, tapi Ibu punya iman bisa menjadi sarana untuk dia mengalami betul. Kita berdoa ini malam, saya akan terus datang sampai kita melihat yang punya begitu. Oh, jadi besok saya pilih lagi di Imam Topur rumah kita mau turun. Saya pergi, dia bilang apa? Aduh kakak, itu orang Talman sebenarnya. Itu salah semua ini. Ini bagaimana begitu? Di satu sisi saya begitu yakin dia akan sembuh, tapi kok dia meninggal ini? Jadi saya tidak bertanya ke Tuhan juga bilang Tuhan ini kenapa bisa? Saya jadi malas saja begitu. Ya mulai dari situ saya sudah tidak didoakan orang lagi. Saya untuk mendoakan orang sakit saya sudah tidak. Saya jalan biasa saja. Punya ada jadwal panen saya pelayanan. 1 tahun kemudian Mama Ira yang minggu lalu khotbah di sini, dia telepon saya. Kakak bisa ke rumah sakit ya? Buat apa Mama? Tidak ada seorang narapidana satu masuk rumah sakit, dia tidak ada keluarga, jadi kakak bisa pergi berdoakan apa? Saya bilang iya Mama. Tapi ini bukan untuk doakan. Saya pergi beli aqua, biskuit untuk kasih dia habis, saya pulang begitu. Jadi pergi saya kasih dia mulai cerita sudah. Ini orang Muslim baru pindah ke kita juga. Dia mulai cerita. Kakak, jadi saya diam saja, dia yang cerita. Dia mulai cerita. Kakak, saya ini sakit ini berat. Tapi saya percaya Tuhan pasti bawa pulang saya dengan selamat. Nah itu saya mulai panas sudah. Karena saya juga dulu sakitnya begitu, tapi saya punya keyakinan seperti itu, makanya saya bisa ada. Jadi saya punya keyakinan ini pasti betul. Jadi dia kayak kasih panas saya begitu. Oh ya terus. Ya omong terus Pak. Tapi sampai di pertengahan dia bilang begini. Tetapi kalau memang Tuhan menghendaki saya harus menempuh jalan lain, tidak apa-apa. Dari situ langsung saya berdarah kayak berhenti mengalir begitu. Langsung kayak ada suara bilang begini. Nah ini yang buat orang itu meninggal. Kamu sungguh-sungguh mendoakan. Dianya mempersiapkan kematian. Bagaimana mau nyambung? Kita sungguh-sungguh, dianya tidak sungguh-sungguh. Sedangkan bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh, dia juga sungguh-sungguh, bagaimana mujizat dia terjadi?
Oh, saya mulai kebas dia sudah. Tadi kamu omong tuh sudah betul, bahwa kamu akan pulang dengan selamat. Tapi pada akhirnya lagi kamu bilang, kalau memang Tuhan menghendaki, Tuhan punya kehendak atas kamu itu kamu hidup, kamu sembuh. Jadi tidak bisa dalam waktu yang sama engkau berserah pada kehendak Tuhan dan engkau berserah pada kehendak setan. Alkitab berkata, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau memang kau percaya bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkanmu, tetap percaya itu. Sekalipun keadaan sudah tidak memungkinkan, tetap percaya, terjadi. Oh, dan susah mulai semangat kembali. Jadi setelah menemukan jawaban kenapa sih orang ini saya doakan, jadi saya doakan sungguh-sungguh. Karena saya yakin bahwa dia sembuh begitu, karena saya juga pernah ditolong Tuhan. Tuh. Jadi itu membuat saya ini saya doakan orang sungguh-sungguh bahwa dia pasti sembuh. Kita mendoakannya sungguh-sungguh. Mungkin ada teman-teman yang pakai puasa lagi. Dianya apa? Dia mulai apa? Persiapkan dia meninggalnya bagaimana, nanti begini-begini. Tidak nyambung Bapak. Akhirnya apa? Jadi kan kita kalau tidak mengerti, kita berpikir Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal memang dia punya pilihan hidup yang sudah begitu. Ya, emang. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam mempercayai sesuatu. Pilihan kita untuk mempercayai sesuatu itu sangat menentukan hal apa yang akan jadi dalam hidup kita. Kalau pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang jadi. Tapi kalau itu memang sudah hukum hidup. Kalau pilihan kita sesuai dengan kehendak yang lain, maka itu yang terjadi. Ada beberapa hal yang saya catat. Kenapa sehingga penyakit tidak bisa membawa kematian atas kehidupan orang percaya? Yang pertama, kenapa sehingga penyakit tidak bisa membawa kematian atas kehidupan orang percaya? Yang pertama, karena dia telah menebus hidup kita. Jadi Tuhan itu bicara itu berdasarkan dasar, bukan hanya omong-omong saya. Dia hanya omong-omong saya bisa terjadi. Apalagi ada firman yang mendasari, pasti jadi saja. Jadi firman itu hanya untuk menguatkan kita bahwa betul Tuhan itu melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita percaya terjadi. Tapi tanpa firman pun dia bisa tolong kita. Seperti itu. Jadi kalau Tuhan sudah omong melalui firman bahwa dia bisa menyembuhkan kita, tapi kalau kita tidak percaya, ini perlu dipertanyakan. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan berkata bahwa penyakit tidak akan membawa kematian? Karena dia telah menebus kita dari sakit, penyakit, dari kematian, dan dari setiap hal yang menghancurkan hidup kita. Kita buka dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Dan hari ini saya agak sedikit tiru Mama Joko, ayat-ayat keluar ya. Matius 8 ayat 17, dia bilang berkata seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan sudah tanggung kita penyakit, kenapa kita masih tanggung lagi? Kalau memang kita menanggung akibat daripada kekeliruan kita, kenapa kita tidak sadar dan lari kepada Tuhan supaya kita dilepaskan? Yang berikut, pertama Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Ya, ini kenapa yang menjadi dasar kenapa sehingga Tuhan bilang penyakit tidak membawa kematian. Pertama Korintus pasal 15 ada yang bisa baca kalau sudah dapat. Ayat 54b sampai 55. Ya, demikian firman Tuhan. Ada yang bisa baca. Dan sesudah yang dapat binasa, ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka kenapa firman Tuhan Yesus, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sinatmu? Ya. Jadi maut telah dikalahkan. Cuma dalam pandangan orang-orang tertentu, dong berpikir bahwa yang namanya maut itu adalah kematian, masuk neraka dunia. Yang namanya maut itu adalah sesuatu yang mengambil hidup kita, termasuk kematian jasmani. Jadi Tuhan berkuasa membebaskan kita dari kematian jasmani akibat penyakit. Yang berikut,
Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ya, hari ini sepertinya kita sedikit agak begini ya, tapi tidak apa-apa. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirimukul oleh karena kejahatan kita, dan jaranya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang berikut, itu hanya ayat-ayat untuk kita ketahui. Mazmur 103 ayat 3 dan 4. Jadi ketika dalam masa penderitaan, bisa baca ini ayat-ayat yang dapat menguatkan kita untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup kita dan keluar sebagai pemenang. Mazmur 103 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 3 4. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi yang pertama, kenapa sehingga Tuhan berkata bahwa penyakit tidak akan membawa kematian atas hidup kita? Karena yang pertama, dia sudah melakukan, menebus kita. Jadi dia berbicara atas dasar apa yang telah dia lakukan. Dia bukan hanya omong-omong saja, tapi dia telah melakukannya bagi kita. Yang kedua, kenapa sehingga Tuhan berkata penyakit tidak akan membawa kematian atas kehidupan orang yang percaya? Yang kedua, karena kita tidak lagi hidup oleh hidup kita, tetapi kita hidup oleh kehidupan Kristus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dalam buku. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan dalam berkata seperti ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dia berkata seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya aku dibenarkan oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi itu yang pertama. Yang berikut, 2 Korintus 2 ayat 5 dan ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Itu firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58. Yang bisa tulis, kalau tidak dengar saja ya. Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kita tidak lagi hidup oleh kehidupan kita yang serba terbatas, tetapi kita hidup oleh kehidupan Kristus. Pada waktu saya dalam suatu penderitaan yang sangat berat, sakit kan? Firman Tuhan inilah yang menghidupkan saya. Jadi waktu itu wahyu yang timbul dalam pemikiran itu begini. Saya hidup karena Tuhan, bukan lagi saya hidup. Dan Tuhan yang hidup di dalam saya pasti hidup. Jadi ukuran hidup saya tidak lagi bergantung pada saya atau bergantung pada apa yang saya miliki atau apa yang saya lakukan, tetapi ukuran Kristus hidup saya adalah bergantung kepada ukuran Kristus. Jadi seperti apa Tuhan Yesus hidup, itulah seharusnya saya hidup. Seperti apa Tuhan Yesus mengalami kesembuhan dalam dirinya, seharusnya seperti itulah saya mengalami kesembuhan. Seperti apa berkat-berkat yang ada pada Tuhan, seharusnya hal seperti itu yang saya alami. Karena seharusnya sebenarnya saya sudah tidak ada lagi, tetapi dia yang selamatkan saya, dia angkat saya, dia mengambil kehidupan saya yang terbatas dan dia memberikan kehidupannya kepada saya. Itulah artinya kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya datang untuk membawa jiwa kita ke surga, tapi kasih karunia itu adalah keselamatan yang dikerjakan Allah secara lengkap dan sempurna bagi hidup kita. Yang ketiga,
Kenapa sehingga Tuhan katakan penyakit tidak membawa kematian? Ini harus ada dasar ya. Karena setan ini kan kadang-kadang dia suka goyang. Tidak ada dasar itu. Ada firman saya dia goyang, apalagi tidak ada firman. Yang berikut, yang ketiga, kenapa sehingga Tuhan Yesus katakan penyakit tidak akan membawa kematian atas kehidupan orang yang percaya? Yang ketiga, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas, pasal 1 ayat 37 bilang seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Markus 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini luas, ini dalam. Tapi saya, dalam perundungan saya, Tuhan memberikan satu wahyu yang dapat saya tulis. Saya bisa baca untuk kita seperti ini. Kenapa sehingga Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil? Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu kan benar, Tuhan tidak ada yang mustahil. Kok ini bagi manusia juga tidak ada yang mustahil? Ini kan agak sedikit aneh, tapi inilah kebenarannya. Artinya begini, kenapa sehingga Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya? Itu pengertiannya begini. Tuhan memberikan kita sebuah dispensasi, ya. Tuhan memberikan kita sebuah anugerah. Tuhan memberikan kita sebuah kepercayaan untuk bisa memiliki dan melakukan hal-hal yang seharusnya hanya bisa dimiliki oleh Dia sebagai Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, Dia kasih hal itu kepada kita untuk kita alami dan juga kita bisa lakukan. Itu yang dia bernama tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya itu bukan karena kita punya kekuatan untuk bisa melakukan hal-hal seperti yang Allah lakukan, tidak. Tetapi Dia yang memberikan kita kemampuan, kuasa untuk bisa mengalami hal-hal yang bisa, jadi hal-hal itu sebenarnya hanya bisa dimiliki oleh Tuhan. Manusia, malaikat juga tidak bisa memiliki hal-hal itu. Hanya Tuhan yang namanya Tuhan yang bisa memiliki hal-hal itu. Tetapi Dia memberikan kita juga kepercayaan, kesempatan, anugerah untuk kita bisa dapat mengadopsi, mengambil, mengalami hal-hal itu dan melakukan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Itu bukan berarti kita akan lebih hebat dari Tuhan Yesus, tidak. Tapi karena Tuhan Yesus berkenan tinggal dalam hidup kita dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup kita. Jadi bagi Tuhan penyakit tidak bisa membawa kematian. Mari kita sejajarkan, selaraskan pola pikir kita, iman kita, pandangan kita dengan Tuhan, supaya dalam hidup ini, kalau bisa ya, kita hanya mengalami hal-hal yang dari Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang akan terus hidup dan tidak ada batas kapan Dia akan berakhir. Tidak ada. Tuhan akan terus hidup dan terus hidup untuk selama-lamanya. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah sakit dan tidak akan sakit. Hanya Dia yang akan tetap sembuh selama-lamanya. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah kekurangan uang. Selama-lamanya Dia akan tetap punya banyak uang. Dia tetap akan kaya raya selama-lamanya, sepanjang zaman. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah punya masalah. Masalah uang kah, masalah apa segala macam. Hanya Tuhan yang tidak punya masalah. Dan Dia memberikan kita kesempatan, kepercayaan, jalan untuk bisa dapat mengambil hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Setiap kita punya masalah. Tidak ada manusia di bumi yang tidak punya masalah. Hanya Tuhan yang tidak punya masalah. Karena itu datang kepada Dia supaya kita mengalami kelepasan dan kemenangan di dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nyanyikan pujian ini.